Terima kasih Loy untuk lagu spesialnya dan juga tadi untuk Bapak Hari Simanjuntak yang sudah membawakan doa syafaat. Dan selanjutnya kami memberikan waktu kepada pembicara tamu kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta George Sampelan, mungkin bisa memberikan perkenalan singkat sebelum memberikan renungan atau kesaksian pada malam hari ini. Saya persilahkan Bapak Pendeta. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk terdengar suaranya? Ya, jelas Pendeta. Oh, puji Tuhan. Baik, sebagai perkenalan, nama lengkap saya sudah, terima kasih untuk Pak Loid Simorangkir yang sudah menuliskan. Ya, puji Tuhan.
yaitu George Sampelan, asalnya dari Manado. Saya menikah dengan Foni Nancy Ratak dari Tarakan, sama-sama dulu dengan Kak Jane, dan kami juga sama-sama dari Bitung. Ya. Kami asalnya dari Bitung, bersama-sama dengan keluarga Dodi, dan puji Tuhan kami dikaruniai 4 orang anak, 2 laki, 2 perempuan. Yang pertama sekarang ini Drail lagi ambil S2 di Rusia, dan mudah-mudahan bulan Juni akhir ini dia akan wisuda. Dan yang kedua Kivier tamat dari Unklab S1 IT, dan sementara ini ada di Jakarta, dan mudah-mudahan rencananya tahun depan dia mau ambil program S2, mau mencari beasiswa ke Hongaria. Jadi lalu yang ketiga anak kami Queen, sementara ini semester 6 di Unklab, jurusan bahasa Inggris. Lalu yang keempat Lovely baru tamat SMA dan siap untuk berangkat lagi kuliah ke Unklab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam kesaksian dan doa pada saat ini, saya ingin agar supaya kita boleh tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa, kita minta kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami muliakan, sejenak Tuhan kami tertunduk di hadirat-Mu, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kebutuhan terbesar kami semua, karuniakanlah Roh Kudus, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi, supaya hamba-Mu ini dapat berbicara atas nama Tuhan. Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhan yang kami muliakan, dan kami siap mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh share screen? Izin dulu share screen dulu. Silakan pendeta. Baik. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang saat ini saya beri judul, Dia yang melihat aku, yang melihat dia. Dia yang melihat aku, yang melihat dia. Saya senang sekali dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Lloyd Simorangkir, bahwa itu ada satu slide, satu foto yang gambarnya adalah orang buta. Nah, ini luar biasa. Di dalam pembahasan ini saya bagi 3 hal penting. 3 hal penting dengan sub-topiknya adalah berbicara tentang aku, yaitu alamiah, kelakuan, dan usaha. Saudara-saudara, berbicara tentang alamiah, ini adalah hal yang sangat lumrah, umumnya sangat lumrah. Tetapi walaupun secara alamiah saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Novi, berapa lama saya berbicara? Kira-kira 20 menit, pendeta? Oh, 20 menit ya. Terima kasih. 30 menit, Mbak. Oke, puji Tuhan. Ya. Berarti saya kalau di Indonesia ini lagi 20 menit jam 11 di Balikpapan. Untuk Balikpapan berarti kalau 30 menit jam jarum panjangnya di mendekati 2, saya berhenti. Ya. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang aku, kami seperti di awalnya itu, kami melayani untuk seluruh provinsi di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Diawali dengan dulu kami berada di Kalimantan Barat, 5,5 tahun kami melayani di sana, dan pada musim kerusuhan kami akhirnya pindah karena melayani di satu
satu tempat yang sangat luas. Kami ditempatkan di kota Singkawang, tetapi kami melayani 22 gereja dan cabang. Cukup jauh perjalanan kami, dan karena jumlahnya yang banyak yang kami harus layani, maka kami memilih untuk satu hari Sabat ada 4 gereja yang kami layani. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kami harus melayani oleh karena terlalu banyak gereja dan cabang yang dipercayakan untuk kami gembalakan. Dan puji Tuhan, hampir 100-an anggota jemaat yang baru ditambahkan pada waktu itu. Ketika musim kerusuhan, perang etnis antara Dayak dengan suku pendatang dari Jawa Timur, dan kami dipanggil oleh Bupati agar supaya untuk menenangkan orang-orang anggota jemaat kita yang orang-orang Dayak agar supaya tidak lagi mengadakan satu kerusuhan. Saudara-saudara, ketika kami mengunjungi untuk orang-orang Dayak, jemaat-jemaat kami, tetapi mereka katakan, pendeta, suku kami ini dibunuh. Suku kami diperlakukan hal yang tidak adil, jadi kami harus membalasnya. Saudaraku, luar biasanya bagaimana kuasa kegelapan. Dan yang seharusnya ini tidak menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Ada pemimpin sekolah Sabat, ketika dia mengikuti untuk perang itu dan panggilan dari mangkok merah, harus meninggalkan imannya dan harus makan orang. Anggota-anggota organ-organ tubuh mereka belah dan mereka makan dan mereka potong lehernya dan mereka minum. Jadi ada beberapa anggota gereja kita juga yang ikut ambil bagian di dalam perang suku seperti ini. Tetapi saudaraku, kami terus mendekati mereka untuk amarkan. Dan puji Tuhan, ketika masa tenang, kami dimutasikan untuk tinggal pindah ke Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pelayanan kami di tempat ini, mulai dari Kalimantan Timur, balik lagi ke wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan kembali sekarang di Kalimantan Timur, kami menggembalakan jemaat di Jemaat Philadelphia, dan tadinya dengan perapatan, tapi sejak bulan Maret kemarin, hanya Jemaat Philadelphia yang kami layani, dan juga chaplain untuk SD, SMP, SMA Advent di Balikpapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara dengan poin yang pertama, yaitu alamnya. Ada seorang yang namanya, orang yang paling terkenal di Yunani, di Athena pada zaman purbakala, yaitu Aristides. Nah, saudara-saudara, Aristides ini orang yang sangat baik sekali, tetapi mereka dimusuhi. Dia dimusuhi oleh semua orang dan mereka bersepakat agar supaya Aristides ini tidak lagi tinggal di tempat itu. Disebabkan karena dia adalah orang yang baik dan melakukan hal yang sangat terpuji, tetapi justru tidak berterima di golongan tersebut di masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat adalah orang-orang yang umumnya melakukan hal yang berbeda dengan Aristides. Maka mereka sepakat agar supaya mereka kalau boleh usir Aristides ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga halnya dengan saya dan saudara. Ketika saat ini kita dalam keadaan baik, tetapi di dalam situasi yang aman ini kita memupuk iman, oleh karena satu waktu kelak, dunia akan membenci saya dan saudara dan tidak berterima dengan keadaan kita. Karena kita adalah warga negara kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Selanjutnya, kita lihat di dalam kisah ini, Yohanes pasal 9 ayat 2-3, kalau kita melihat dari ayat yang pertama, bahwa Yesus mengadakan penyembuhan kepada seorang yang buta sejak lahirnya. Di dalam ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan menjadi buta? Bapak Ibu Saudaraku, ini hal yang sangat mengejutkan oleh karena pertanyaan ini bukan cuma pertanyaan dari murid-murid. Tetapi konsep kepercayaan ini adalah dipercayai oleh semua orang
bahwa orang yang dilahirkan buta oleh karena dosa orang tuanya. Ada juga yang anggapan umum sekarang ini, itu oleh karena karma. Itu karena reinkarnasi. Dulu dia melakukan yang jahat, maka sekarang juga dia dilahirkan dengan posisi yang kurang baik. Tetapi jawab Yesus, bukan dia. Bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, luar biasa pernyataan Yesus Kristus. Bukan orang tuanya, bukan diri sendiri, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana saya dan saudara harus jelas untuk mengerti tentang keberadaan Allah. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi oleh karena pekerjaan Allah. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Allah? Supaya Allah dimuliakan. Tuhan yang menjadikan orang ini jadi buta. Tidak. Apa peran Tuhan di situ? Tidak ada peran Tuhan untuk menjadikan orang ini menjadi orang buta. Tetapi supaya Allah dimuliakan, sesungguhnya karena dosa, sehingga orang ini disebabkan dosa sehingga orang ini dilahirkan menjadi buta. Akibat dari dosa, sehingga orang ini menjadi buta pada waktu ia lahir. Apalagi, supaya kasihnya dinyatakan. Allah itu terlalu baik, Allah itu maha suci, Allah itu maha kasih, sehingga Allah berperan sekarang ini untuk menyatakan konsep yang salah, di mana manusia salah mendudukkan persoalan. Supaya manusia mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan akibat daripada dosa pelanggaran Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mau meluruskan jalan yang keliru. Yesus membebaskan orang yang terbelenggu dalam dosa. Yesus menyatakan tentang kebaikan Allah. Yesus menyatakan bahwa dosa itu nyata, sehingga dia harus datang di dalam pribadi Yesus Kristus, dan dia harus berproses dan mengalami hal-hal yang fatal di dalam kehidupannya. Yesus menyatakan bahwa dia terang dunia, di dalamnya tidak ada kegelapan. Oleh karena dosa yang telah menutupi dunia ini, sampai kepada hal yang rohani pun tertutup menjadi gelap. Oleh sebab itu Yesus katakan, Yesus adalah terang dunia. Yesus menyatakan kuasanya untuk mengalahkan dosa dengan pemulihan akan kesehatan orang buta itu. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ayat 6, pasal 9, ayatnya yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Bapak Ibu Saudaraku, saya coba bold ini, saya bikin garis miring ini, meludah, dan ludahnya itu lalu ditempelkan ke tanah. Ini sesuatu yang jorok yang Tuhan pakai. Sesuatu hal yang nyata yang Tuhan pakai, di mana orang-orang yang saat itu, semua sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang kabur secara rohani. Termasuk murid-murid juga beranggapan bahwa orang buta itu oleh karena dosa orang tua. Dan Tuhan mau pakai apa yang menjadi konsep orang-orang yang dipercaya pada waktu itu adalah di luar orang Yahudi, orang-orang lain itu adalah orang-orang yang najis. Orang-orang yang kotor. Maka Tuhan menggunakan satu sarana yang mereka percaya bahwa itu najis, keluar dari mulut seseorang. Dan apalagi itu ludah, itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Tetapi Tuhan meludah ke tanah, sebetulnya tanpa pakai tanah juga bisa. Sebetulnya tanpa pakai ludah juga bisa. Tuhan bisa memulihkan langsung. Tetapi di sini ada pelajaran yang sangat berguna, yaitu menggunakan sesuatu yang ditolak orang najis, tetapi sesungguhnya itu akan membawa pemulihan kesehatan. Dan benar. Dan berkata kepadanya, ayat yang ke-7, pergilah. Setelah Yesus mencampurkan ludahnya dengan tanah, lalu dioleskan di mata kedua mata orang buta ini, maka Yesus mengatakan, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah terbuka.
Matanya yang sekarang ini sudah bisa melihat yang tadinya sama sekali tidak dapat melihat. Bapak Ibu Saudaraku, nyata tetapi tidak melihat. Masalahnya adalah ketika tetangga-tetangga memperhatikannya, loh, dia ini orang buta, kenapa bisa melihat? Dan banyak orang mengatakan, mungkin dia sama muka. Tetapi orang muda itu mengatakan, orang buta itu mengatakan, bahwa akulah dulu memang buta, akulah dulu pengemis buta, tetapi sekarang bisa melihat. Ketika kisah nyata ini sampai kepada orang-orang Farisi, mereka pun memanggil dia. Sambil mereka berkata, bagaimana caranya engkau dulu buta sekarang bisa melihat? Tetapi orang buta ini, dia mau memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan ada orang yang namanya Yesus. Dia meludah ke tanah dan dia oleskan di mata saya. Lalu suruh membasuh saya di kolam Siloam dan saya bisa melihat. Saudaraku, nyata tetapi tidak terlihat adalah bagaimana orang-orang Yahudi ini. Mereka sekarang sudah adalah merupakan satu saksi mata. Sudah kisah nyata di hadapan mata mereka. Dulu orang ini buta sejak lahir. Dan sekarang sudah dewasa, buta juga. Tetapi tidak hitung hari. Hanya beberapa detik saja. Maka orang ini buta sejak lahir. Tiba-tiba langsung dipulihkan. Bisa melihat sempurna. Bisa melihat alam semesta ini. Tetapi mereka tidak dapat mempercayai akan kisah nyata ini, saudaraku. Oleh karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu saudaraku, orang ini datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Kenapa? Mereka sekarang tersangkut paut dengan masalah hari Sabat. Sampai-sampai mereka katakan, orang yang menyembuhkan ini sesungguhnya tidak datang dari Allah, ayatnya yang ke-16. Kenapa? Karena dia menyembuhkan pada hari Sabat yang seharusnya tidak boleh demikian. Saudaraku, hal yang sangat istimewa dari kisah ini, bahwa orang-orang Farisi tidak bisa menerima kenyataan, walaupun dia sekarang bisa melihat, dulunya dia buta. Oleh karena tersangkut dengan konsep memelihara hari Sabat. Bapak Ibu Saudaraku, boleh jadi saya dan saudara juga ada hal-hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, tetapi saya dan saudara tidak melihat bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Itu sama dengan kita juga tidak menerima kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang orang buta ayatnya yang ke-17, dia pun mengatakan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelihkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Saudara-saudara, dia tidak dapat melihat siapa yang menyembuhkan dia. Karena posisinya dia waktu itu dia adalah sebagai orang buta. Pada waktu matanya melihat, dia tidak dapat melihat Yesus Kristus. Oleh sebab itu judulnya, dia yang melihat aku yang tidak melihat dia. Orang buta ini, Tuhan Yesus lihat, tetapi dia tidak melihat tentang Yesus itu. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi itulah yang dia ketahui. Itulah konsepnya dia yang dia pahami. Ia adalah seorang nabi. Bahaya nyata tapi tidak menerima. Ini bahaya dari orang-orang Yahudi memberikan hal yang tidak patut dicontohi. Yaitu sudah nyata di depan mata mereka, dia dulu buta dan sekarang bisa melihat. Tetapi mereka tidak bisa menerima akan hal tersebut karena penyucian Sabat. Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi sangat teliti dengan penyucian Sabat. Dan ini memang hal yang istimewa. Demikian juga dengan sekarang ini saya dan saudara, jangan sampai saya dan saudara dibutakan dengan keberadaan, dengan rutinitas, dengan segala aktivitas, sampai-sampai hari Sabat juga saya tidak anggap lagi bahwa itu hari Sabat. Ini sangat bahaya. Demikian juga saya dan saudara terlalu anggap remeh bahwa hari Sabat sekarang ini adalah hari Sabat yang biasa-biasa saja. Karena ketika saya melakukan pelanggaran, tidak dilempari dengan batu seperti zaman perjanjian lama. Saudaraku, jangan sampai ini pun saya dan saudara tidak melihat. Nyata, tetapi kita tidak bisa menerima bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat yang kudus. Hari yang istimewa buat Tuhan. Lalu perintah dan larangan.
Ada banyak yang diatur oleh Tuhan, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tetapi saya dan saudara seringkali mengabaikan. Demikian juga janji kedatangan Kristus, bahwa janji kedatangan bahwa dia akan datang. Ada banyak orang yang melupakan, sepertinya tidak terlalu penting tentang janji itu. Tidak perlu bersedia, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah sesuatu yang nyata yang harus saya dan saudara terima. Dia akan datang. Demikian juga dengan sorga adalah sesuatu yang nyata. Tentu saya dan saudara akan tempati nanti. Bagian yang kedua adalah kelakuan. Kalau pertama adalah alamiah. Alamiah orang buta ini dilahirkan secara alamiah di dalam dosa. Dia menjadi buta. Dan Tuhan pulihkan dia secara ajaib. Bagian yang kedua adalah kelakuan. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 2. Kalau kita baca di dalam ayat pertama, bahwa sudah lama, sudah sekitar 16 tahun mereka menunggu janji Tuhan akan diberkati dengan anak perjanjian, tetapi tidak memperoleh anak. Maka Sarah katakan, berkatalah Sarah kepada Abraham di dalam Kejadian 16 ayat 2. Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudaraku, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini pun buta Sarah dalam hal ini. Abraham juga buta juga. Mereka tidak melihat bahwa janji Tuhan itu akan tepati, Tuhan akan berikan buat mereka. Tetapi mereka kabur dalam hal ini. Buta akan hal ini. Sampai-sampai mereka pun beranggapan bahwa Tuhan menutup kandungan dari Sarah. Apakah Tuhan yang Maha Suci tutup kandungan orang? Tidak demikian, saudaraku. Tetapi inilah kepercayaan yang dimiliki Abraham, demikian juga Sarah. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wah, ini sangat bahaya. Menuduh Tuhan. Tuhan yang begitu baik dituduh bahwa Tuhan jahat. Orang lain punya kandungan dibuka, sementara kandungan saya ditutup. Ini adalah konsep yang keliru. Bapak Ibu Saudaraku, lalu karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin, kata mungkin ini. Sesuatu yang tidak nyata, tetapi mereka nyata. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang masih samar-samar, tetapi mereka buat seakan-akan itu jelas. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Itu adalah kekeliruan yang besar. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudaraku, saya bikin bold ini garis besar. Yaitu tetapi baru saja. Apa itu, saudaraku? Tetapi baru saja ia tahu bahwa dia mengandung. Dia memandang rendah akan nyonyanya. Banyak kali saya dan saudara dalam kehidupan yang nyata ini, baru saja kita jadi orang kaya, sudah jadi sombong. Mudah-mudahan jemaat Tuhan yang diberkati di Colorado tidak demikian. Baru saja dapat pekerjaan posisi yang baik, sudah jadi sombong. Baru saja mendapatkan harta dipercayakan dengan bonus-bonus yang banyak, sudah jadi sombong. Dan lain sebagainya yang seharusnya tidak demikian. Saudaraku, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Tanya, ayat 8 dan 9. Tanya Hagar. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Ini kata malaikat. Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudaraku, malaikat Tuhan perintahkan Hagar supaya kembali. Biar engkau ditindas, karena memang kelakuanmu. Karena memang kelakuanmu yang keliru, sehingga engkau ditindas. Oleh sebab itu kau harus kembali. Perintah Tuhan melalui malaikat ini sangat ajaib. Suruh kembali.
walaupun engkau ditindas karena kelakuanmu sendiri. 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudaraku, ketika terjadi perbincangan yang panjang dan Sarah mengiyakan dia kembali, dan lalu ayat 13, dia sekarang menyadari tentang kelakuannya dan dia kembali ke nyonyanya. Lalu dia katakan, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Bapak Ibu Saudaraku, sekarang poin yang ketiga, usaha. Alamiah, kelahirannya secara alamiah, akibat dosa dia tidak melihat buta. Lalu kelakuan daripada Hagar, oleh karena kelakuannya sampai dia diusir. Dan poin yang ketiga adalah usaha. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 44. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 44. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kita 45, saudaraku. Sekarang kita Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudaraku, ayat 46 dan ayat 47. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku, inilah yang disebut dengan usaha. Nathanael berusaha untuk hidup setia. Setiap pagi dia ada di tempat yang sepi, lalu dia berdoa. Tetapi ketika pekabaran tentang Yesus Kristus datang kepadanya, lalu dia terdengar dengan kata Nazaret sampai-sampai dia merasa ragu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena dia tahu kota Nazaret pada waktu itu adalah kota yang jahat. Sekarang ketika Filipus mengajak, mari, sekarang mari kita datang kepada yang namanya Mesias itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu Yesus tidak basa-basi lagi, langsung menyebutkan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, Nathanael tidak menyadari bahwa di sorga ada Tuhan yang sementara memperhatikan dia dan dia tidak melihat Yesus. Jadi Yesus melihat dia, tetapi dia tidak melihat Yesus. Dan pada waktu bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi satu tantangan buat saya dan saudara. Sekarang kita tidak melihat Yesus, tetapi Yesus melihat kita. Apakah saya menjadi anggota jemaat yang sejati? Karena di sorga ada memberikan penilaian. Inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apakah saya dan saudara yang ikut Zoom pada saat ini adalah umat-umat Tuhan yang sejati? Yesus sementara melihat kita dan kita tidak melihat dia. Bapak Ibu Saudaraku, tolong kita renungkan bersama. Apakah saya menjadi istri yang sejati? Mari kita pikirkan bersama. Jangan saya dan saudara baru saja, kata baru saja. Atau, oh alamiah saya memang harus begini. Saya harus jatuh dalam dosa. Oh karena posisi ini baru saja saya dipercayakan, maka saya murtad dulu sebentar. Saudaraku, tidak demikian. Apakah saya dan saudara menjadi karyawan yang sejati? Mari kita pikirkan baik-baik. Karena di surga, sementara melihat kita, walaupun kita tidak melihat dia. Tetapi, sebagaimana orang buta, ketika dijamah oleh Tuhan dengan tangan yang ajaib, dan dia bisa melihat. Bukankah saya dan saudara sekarang ini juga dijamah oleh Tuhan? Yang tadinya saya dan saudara buta, tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita sekarang sudah melihat. Apakah saya dan saudara
menjadi suami yang sejati, menjadi istri yang sejati, menjadi anggota jemaat yang sejati, menjadi pegawai yang sejati, atau umat Tuhan yang sejati. Mari kita serius memikirkan hal ini. Dengan demikian, saya dan saudara punya alamat yang tepat untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin, pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sampelan untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita akan 3 hal yang penting, alamiah, kelakuan, dan usaha, sehingga kita semua boleh tetap setia dan mendapatkan kerajaan surga yang sudah dijanjikan oleh kita masing-masing. Terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu spesialnya. Di-unmute dulu Pak Simpson. Kedengaran suara saya? Iya, Iya. jelas. Kedengaran keras atau kurang keras? Bagus. Cukup keras. Oke. Circle by the heavy burden, need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Tertidur dengan beban berat, dosa dunia menyerang. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole.
Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Simpson Pangeribuan untuk lagu pujiannya. Dan selanjutnya saya mengundang Pendeta George Sampelan untuk membawakan doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya, yang telah berbicara kepada kami sehubungan dengan malam kesaksian dan telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah mata rohani kami, Tuhan bukakan untuk memandang kekekalan, untuk memandang kebaikan Tuhan, dan untuk memandang janji-Mu, serta kami mempersiapkan diri, tidak ada satupun yang ketinggalan. Bila mana Engkau datang, kami semua masuk di dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan yang ada di Colorado ini. Sentiasa Tuhan lindungi, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa-Mu ketika mereka beraktivitas, baik di dalam ruangan, di luar ruangan. Dijauhkanlah kiranya dari hal-hal tidak diinginkan, dan juga terhindar dari terjangkitnya COVID-19. Bahkan kami semua Tuhan, di masa yang sulit ini, kami terus mengandalkan Tuhan, dan mata rohani kami akan memandang. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Si Allah Bapa, kasih-Nya yang ajaib, Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya yang kudus dan memberikan damai sejahtera di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Sejak hari ini sampai hari Maranatha Engkau datang, kami semua diselamatkan, diangkat masuk di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Atas nama